Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Juga tak lupa teman-temanku yang sedang menyaksikan tentunya, yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dika Rianza dengan NIM 238820162. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Nurul Huda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dongeng, juga hal-hal terkait mengenai dongeng. Dongeng diartikan sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau juga bisa diartikan sebagai kisah fiktif yang diambil dari kisah nyata atau kisah asli. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki alur yang sangat sederhana, ceritanya singkat dan cepat, juga karakter tokoh tidak disampaikan secara terperinci. Dongeng juga memiliki unsur-unsur, yaitu tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, penokohan, juga alur. Di dongeng pun ada jenis-jenisnya. Dan di sini saya akan menyampaikan ada 7 jenis. Yang pertama itu mite. Jenis mite ini yaitu dongeng yang menceritakan tentang dewa-dewa, peri, atau hal-hal yang sederajat dengan dewa. Contohnya Jakataru, Nyi Roro Kidul, dan lain-lain. Selanjutnya itu jenis legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang terjadinya suatu tempat yang berkaitan dengan kesaktian. Contohnya Tangkuban Perahu, Malin Kundang, dan lain-lain. Selanjutnya jenis sage. Jenis sage ini yaitu dongeng yang menceritakan atau berkaitan dengan sejarah. Contohnya asal mula Singosari, Ken Arok, dan lain-lain. Berikutnya yaitu jenis dongeng fabel, yaitu jenis yang sangat populer kita gunakan. Fabel adalah dongeng tentang binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lain yang dapat berbicara dan berbuat seperti manusia. Contohnya si kancil, buaya dan kera, burung gagak dan burung hantu, dan lain-lain. Selanjutnya jenaka, jenis dongeng jenaka, yaitu dongeng jenaka atau cerita pelipur lara ialah kisahnya jenaka atau menceritakan humor bangsa Indonesia. Contohnya Pak Kadir, Pak Kodok, juga banyak lainnya. Selanjutnya parabel, dongeng yang dalam ceritanya tersirat nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan secara umum. Contohnya Malin Kundang, Kebayan, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir yaitu dongeng biasa. Dongeng yang sangat umum diceritakan. Contohnya Bawang Putih dan Bawang Merah, Cinderella, dan lain-lain. Berikutnya saya akan mendongeng sebagaimana tugas yang diberikan oleh Bu Suryani. Jadi dongeng yang saya akan bawakan yaitu berjenis fabel. Untuk itu semoga teman-teman terhibur, juga selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan bijak. Di suatu hari, si kancil tengah berjalan-jalan di hutan yang rimbun dengan tujuan mencari udara segar. Namun di tengah-tengah perjalanan, si kancil merasa kelaparan. Setelah berjalan yang sangat jauh, si kancil pun melihat ada sebuah tanaman timun yang sangat lebat di seberang sungai. Namun sayang, di sungai tersebut ada banyak buaya yang siap memangsanya. Tetapi tak kehabisan akal, si kancil pun terus berpikir bagaimana caranya agar bisa menyeberangi sungai dengan tidak dimangsa oleh sang buaya. Tak lama, si kancil pun mendapat ide. Lantas si kancil pergi menuju ke tepi sungai. Si kancil pun memanggil para sang buaya dengan suara yang lantang. Kancil berkata,
Wahai sang buaya, kedatanganku atas perintah Baginda Raja Sulaiman untuk mengundang kalian pada pesta malam ini. Hai Kancil, kami tidak akan tertipu lagi oleh tipu daya darimu. Gumam sang buaya. Si Kancil berkata lagi, Tidakkah kalian ingin menyantap makanan-makanan lezat pada pesta nanti? Jika benar begitu, kami mau menghadirinya. Tapi jika kau menipu kami lagi, kaulah yang akan jadi santapan kami. sambung sang buaya yang memang tengah kelaparan. Kalau begitu, berbarislah kalian. Aku akan menghitung jumlah kalian untuk pesta malam nanti. Sambung sang Kancil dengan penuh semangat. Sang buaya pun berbaris dan siap penghitungan. Si Kancil pun lantas bergegas untuk melakukan penghitungan. Setelah sampai di seberang, si Kancil pun tertawa dan bergumam dalam hati, Hahaha, mudah sekali menipu para sang buaya. Si Kancil pun pergi berlalu saja menuju timun yang didambakan. Pesan moral yang kita dapatkan dari dongeng yang saya ceritakan tadi yaitu jangan pernah berputus asa dalam segala hal. Jika kita memiliki keinginan dan kita mau berikhtiar, Tuhan pasti akan kasih jalan. Jangan pernah menyerah, jangan cuma berpasrah, harus diusahakan agar berjalan searah. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dika Rianza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.